bersama pagi hari ini. Kita menaikkan sukacita. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Mari bersama naikkan pujian, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, hati ini naikkan pujian kita Bapak Ibu. Katakan dengan segenap hati semuanya. Boleh bersama-sama dengan singa liarakan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kuduskan dasarnya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kuduskan dasarnya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan
Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sama-sama pagi hari ini, mari sama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami rindu melayani hadirat Tuhan dan menaikkan syukur kami. Segala puji hormat bagi nama Tuhan Yesus. Mari menaikkan puji ini bersama. Kami rindu hadirat Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam
dalam hadirat-Mu ada memulihkan, dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang menyembah hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat bersama-sama Tuhan, sama kita berdoa. Kemuliaan-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak ingin menjadi sia-sia apa yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan. Bapa, bawa terus kami Bapa untuk ada dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini setiap kami ada di tempat ini, satu kerinduan kami rindu mengerti isi hati Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami. Terus ubahkan kami menjadi orang-orang berkemenangan di dalam Tuhan, supaya kami tidak tertipu dengan dunia ini. Kami tidak tertipu oleh iblis dan kuasa kegelapan yang terus mencoba menarik iman kami untuk jauh dari Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar, kuasa firman-Mu itu luar biasa dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapa. Kami buka hati bagi kebenaran-Mu, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita tetap luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah bagaimana kita menjadi keluarga yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dia di dalam kasih dan juga pengampunan. Saudara, banyak orang menyepelekan tentang hal ini, tetapi ini adalah persoalan yang sangat-sangat serius ya. Tadi pagi saya barusan dapat WA, sebelum saya kesini saya masih baca-baca dan balas beberapa konseling saudara ya. Seorang ibu, dia konseling Bu Debbie, saya setiap hari hanya menangis di kaki Tuhan. Saya punya anak remaja, dia sekarang depresi. Depresi itu ya, kalau sudah depresi dia tidak keluar kamar berhari-hari, bahkan tidak mau makan. Saya sampai khawatir Bu, namanya orang gak makan, gak keluar kamar kan kita gak tahu ya saudara. Tiba-tiba sekarang itu kan banyak kasus anak muda yang bunuh diri ya.
Saya itu sudah berusaha keras supaya anak ini bisa dapat pekerjaan, dan dia sudah bekerja, Bu, puji Tuhan ya. Dia memang dari umur belasan tahun lalu sudah mengalami depresi yang cukup berat. Sudah berobat ke beberapa psikiater, tetapi juga belum ada kesembuhan. Dan saya sedih, dia sebenarnya sudah beberapa waktu ini sudah mulai oke, tetapi kemarin ya dia depresi lagi, sudah hampir seminggu ini. Saya tanya, Bu, itu penyebabnya apa? Kan orang itu depresi pasti ada sebab. Ya, nggak mungkin lah anak dalam keluarga rumah tangga yang baik-baik, happy, terus dia depresi. Ya, makanya saudara, salah satu kunci dalam keluarga hari-hari ini, kita tuh nggak tahu loh anak-anak muda itu bagaimana pertumbuhan mereka. Tetapi pastikan kita dalam rumah tangga, orang tua, keluarga itu hidup rukun bersama di dalam kasih. Makanya anak-anak itu merasa nyaman di dalam keluarga. Lalu ibu itu bilang, iya Bu, sebenarnya sih persoalannya karena ya suami saya ini orangnya galak banget dan kasar. Ya itu kalau marah Bu, ya teriakannya, kata-katanya. Jadi anak saya ini, ya anak saya 3, ya yang 2 itu masih agak oke lah, mereka bisa menerima keadaan. Tetapi yang satu ini dia terguncang Bu, kalau sampai dia dengar bapaknya marah itu dia langsung drop gitu, depresi. Jadi saya bilang, Bu, yang harus dilayani bukan anak ibu, tapi suami ibu. Bawa dia ketemu hamba Tuhan, bukan anak ini. Sebenarnya kuncinya, obatnya bukan psikiater, tapi kuncinya ada di suami ibu. Ya, suruh suami ibu bertobat, bawa dia kepada hamba Tuhan. Atau dia nggak bisa Bu, ya iya Bu, memang ya kita juga sih sebenarnya berat ya menghadapi anak ini, tetapi suami saya itu nggak bisa ngerti. Akhirnya dia itu marah, setiap kali marah saudara. Anak yang hidup di dalam amarah, kebencian, kepahitan, ya saya tidak heran. Kenapa? Saya juga pernah mengalami itu dulu. Ketika saya sering dipukulin, yang ada di otak saya cuma bunuh diri. Kenapa? Saya pikir hidup nggak ada guna. Kenapa saya cuma dimarahin dan salah terus, apapun yang saya lakukan terus salah. Anak itu kan butuh sahabat. Ya, jadi kita harus menjadi sahabat buat mereka. Mari kita baca dulu sama-sama firman Tuhan. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita lihat sama-sama apa kata firman Tuhan ya saudara. Ini adalah perkara yang serius dan kita tidak boleh main-main saudara. Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, ayat ini berkata sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dalam Kristus. Siapa yang mengaku percaya engkau adalah pilihan Tuhan? Saudara yang duduk di tempat ini, saudara setuju atau tidak, saudara orang dipilih Tuhan. Untuk bisa mengenal Kristus itu kita dipilih Tuhan. Dan ketika kita sudah mengaku Kristen, percaya Yesus, maka kita adalah orang pilihan Tuhan. Dan sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dalam kasih-Nya, kenakanlah belas kasihan. Ya, yang kedua kemurahan, lalu kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Memang kalau tidak ada kerendahan hati, nggak mungkin orang bisa mengasihi. Orang yang mengasihi itu hanya orang yang rendah hati. Ya, siap untuk dimarahin, siap untuk di apapun, ya udahlah kita harus punya kerendahan hati. Ya, di sini dikatakan kita ini sebagai orang pilihan Allah, mari kita kenakan ini saudara, belas kasihan. Hari-hari ini banyak orang yang sudah kehilangan belas kasihan. Kita harus melihat di sekeliling kita. Ya, ada begitu banyak orang yang membutuhkan saudara. Ya, mari kita punya belas kasihan yang lebih terhadap orang-orang di sekitar kita.
punyalah belas kasihan Tuhan yang kita tuh nggak bisa dengar. Kalau ada orang menderita, kalau ada orang itu susah hidupnya, ya kita tuh punya belas kasihan yang kepengen bantu. Ya, saya itu nggak tahan kalau dengar ada orang menderita. Kenapa? Karena saya juga pernah menderita. Saya pernah mengalami yang namanya hidup nggak punya apa-apa. Jadi kalau anak saya cerita, "Mam, teman saya itu kasihan loh. Itu rumahnya sempit gini." Saya bilang, "Kamu tuh jangan cuma ngomong kasihan. Sekarang kamu bikin sembako, kirim sama dia setiap bulan. Ya, itu tandanya kamu memberitakan kasih Kristus." Dan itu puji Tuhan kami sudah melakukan. Ya, tidak usah harus dipamerkan, tidak usah harus diomongin. Lakukan belas kasihan. Firman Tuhan berkata, engkau berbuat baik dan menaruh belas kasihan kepada orang miskin, engkau memiutangi Tuhan. Ya, bukan kita yang Tuhan kamu utang loh, enggak, Tuhan itu tahu. Ya, ayo kita mulai jadi orang Kristen yang berdampak. Dan saya percaya saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang berdampak, orang itu melihat Kristus lewat hidup kita. Kita nggak perlu banyak bicara. Sampai hari ini saya melakukan tetangga-tetangga yang berkekurangan. Setiap bulan saya kirim sembako. Bukan untuk kesombongan, ampuni saya Tuhan, enggak. Tapi saya harus menjadi contoh buat iman kepada saudara. Supaya saya bukan menjadi hamba Tuhan yang hanya ngomong. Tapi mari, Alkitab berkata punya belas kasihan. Kenapa saudara? Dan sampai hari ini saya mau bersaksi, saya tidak pernah berkekurangan. Kenapa? Karena Tuhan itu mencukupi dan memberkati orang-orang yang hidupnya penuh dengan belas kasihan. Ya benar, ya kita nih harus belajar mulai hari ini. Ayo kita menjadi orang yang penuh belas kasihan. Itu setiap hari saya harus menerima WA ribuan. Orang yang minta duit banyak, tapi kan kita juga harus hati-hati. Karena sekarang penipu aja banyak saudara ya. Apalagi sekarang kemarin tuh saya dapat telepon. Halo, ini mamanya Putra ya. Padahal saya kan nggak punya anak cowok. Terus saya bilang, kenapa? Saya udah tahu di penipu. Iya kenapa? Tapi ibu benar mamanya Putra. Kenapa? Saya pura-pura panik aja. Ya biar buat lucu-lucuan saudara. Ini anak ibu di kantor polisi. Ini saya polisi, saya itu dapat kabar bahwa ibu itu, ini anaknya kena narkoba bu. Jadi 2 temannya itu sudah pulang. Ya ibu mau kami urus atau anaknya ditahan. Maksudnya gimana ya Pak? Saya pura-pura panik saudara. Ya kalau ibu mau anak ini pulang, ibu transfer sekarang sebelum kasusnya itu sampai naik ke atas. Transfer apa maksudnya Pak? Ya transfer uang lah biar, karena 2 temannya sudah pulang. Ini ibu mau anak ibu. Terus saya bilang memang itu anak durhaka Pak. Tahan saja dia Pak. Biar dia di penjara, biar dia kapok di situ Pak. Gondok saudara ya. Masa mau nipu saya kok ya. Saya bilang memang itu anak durhaka. Bapak penjara saja. Beneran kok. Jadi ini kita penjara? Iya. Penjara saja Pak. Saya yakin dengan hukuman itu dia pasti bertobat. Salah orang saudara. Ya. Jadi saudara kita, ini tadi sampai di mana ya? Kenapa sampai di penipuan ya? Kita harus punya belas kasihan ya. Kita harus punya hati Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mau melakukan belas kasihan itu, Tuhan itu nggak pernah berhutang. Saya sudah terlalu membuktikan Tuhan. Jangan pernah ragu ketika, bahkan saya sering kalau jalan sama suami di mobil, masuk ke jalan ke perumahan, ada orang di pinggir jalan yang dia nggak mengemis saudara ya, tetapi dia kerja sambil bawa gerobak. Saya suka suruh suami saya berhenti. Saya ya kasih bapak itu duit. Saudara, itu hati belas kasihan. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Kita anak-anaknya harusnya mencerminkan belas kasihan itu. Jangan jadi orang Kristen pelit, amin. Yang pelit, angkat tangan. Pasti nggak ada yang mau angkat tangan ya. Nanti kita baptis ulang ya Pak kalau ada angkat tangan. Orang kikir nggak masuk surga loh kata firman Tuhan. Ayo punya hati, selalu tanya ketika ada berkat berlebih, nggak usah tunggu kaya. Amin. Bukan nanti engkau kaya baru kau bisa menabur. Saudara baca di Alkitab, ya persembahan terbesar yang diberikan adalah yang tercatat di Alkitab, bukan dari orang kaya, tapi dari seorang janda miskin. Kenapa? Karena dia memberikan dengan hati. Di sini dikatakan kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain.
Kalau saudara tidak mau mengampuni, dengar baik saudara ya, engkau akan menjadi orang yang aneh, karaktermu akan dipengaruhi oleh kepahitan dan kekecewaan itu. Mungkin saudara sudah pernah mendengar kesaksian saya ketika saya ternyata orang yang paling saya pahitin di hidup saya itu adalah papi saya. Ketika dari saya masih kecil itu saya sering dipukulin sampai saya diusir karena Yesus. Ternyata saya masih menyimpan kepahitan kepada papi saya sampai saya menikah. Saya membawa kepahitan itu, saya pelayanan, saya doakan orang pelepasan, tapi ternyata saya masih menyimpan kepahitan. Dan saudara tahu ketika saya tidak melepaskan pengampunan, apa yang terjadi? Kepahitan itu mempengaruhi karakter saya. Saya mau bersaksi pada saudara, dari anak-anak saya masih kecil, saya sering pukulin mereka dulu. Pukulnya itu bukan karena mengasihi saudara, karena saya pengen balas dendam. Saya kalau pukulin anak dulu waktu saya belum dipulihkan, saya hajar mereka tuh sampai nangis teriak-teriak. Yang keluar dari mulut saya itu apa? Kamu tahu gak apa yang pernah opa bikin sama mami? Gak ada apa-apanya sama apa yang mami bikin sama kamu. Ada sebuah rasa ingin balas dendam. Masa kecil saya tidak bahagia, jadi kamu juga harus mengalami. Saudara, tapi ketika anak saya nangis, mereka tidur dengan kaki yang merah-merah, saya pukul pakai rotan. Saya lihat mereka, saya nangis. Saya nangis dan menyesal, saya bilang betapa jahat saya Tuhan. Tapi saya nggak mampu untuk menahan itu. Bahkan kalau saya ribut dengan suami, saudara tahu suami saya itu orang tersabar di dunia, yang tidak pernah marah, ya. Orang Solo kalau marah permisi saudara. Ya suami saya itu kalau marah, saya, aku boleh marah nggak? Saya bilang marah aja, nggak usah permisi. Ya saking dia tuh memang nggak pernah marah. Itu saudara kalau saya salah tangkap dengan omongan, kenapa orang yang masih terluka dan tidak melepaskan pengampunan itu dia orang ngomong dia nangkapnya set loh. Orang ini penuh rasa suka tersinggung. Dan bukan cuma itu, kita ini cenderung melukai orang lain. Orang yang terluka itu cenderung melukai orang lain. Ya, dia juga kepengen orang itu merasakan yang pahit sama kayak dia. Saya kemarin pergi sama anak-anak kita saudara. Ya kita ini kan, saya itu apalagi, saya ini suka foto, maklum, zaman muda dulu foto model. Yang tidak kesampaian. Ya. Jadi saya itu suka foto, lihat tanaman foto. Ya kita tuh menikmati aja lah. Bahagia itu bukan harus mewah kan. Ya kita foto-foto itu udah seneng saudara. Ada orang saudara, kita lagi foto-foto. Dia sambil lewat gitu, nyeletuk, sengaja didengerin kita. Herannya orang di mana-mana kok foto. Terus anak saya kan sempet, itu orang cari ribut ya mam ya. Masa gitu foto, dia ngomong kayak gitu. Saya bilang, Dek, itu orang hidupnya kasihan. Orang itu pasti hidupnya penuh kepahitan. Ya dia sama suaminya jalan, kasihan suaminya sih. Orang kayak begitu, dia itu cenderung melukai orang lain dengan perkataannya. Kamu tahu nggak? Kasihan orang kayak begitu justru. Ya kita justru kasihan lihat orang kayak begitu. Ya kenapa sih kamu harus melukai orang? Ya maaf saudara, dan itu saya tahu orang Kristen. Ya kita lewat ketemu orang Muslim yang pakai jilbab, malah gini, mau saya fotoin, kan enak. Ketemu orang Kristen lewat sampai orang kok di mana foto. Hampir saya mau jawab kepo. Tapi kalau saya jawab nanti saya sama pahitnya lagi sama dia. Saya bilang sama anak saya, maklum deh, kamu ketemu orang-orang kayak begitu di sekolah, kalau ada temen yang cenderung suka melukai orang, itu pasti hatinya itu penuh dengan kepahitan. Dia pasti ada hal yang belum dia bereskan dari dalam dirinya. Ayat ini berkata, ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan apa? Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila, kata firman Tuhan, apabila ya ada seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan ya telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Mengapa kita harus melepaskan pengampunan kepada orang yang berbuat salah kepada kita? Ingat, kita juga ini hutang nyawa kepada Tuhan. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita juga manusia yang berdosa.
Dan kita harus tahu semua orang tidak luput dari yang namanya kesalahan. Hai istri-istri, mungkin suamimu pernah berbuat salah, ampuni. Suamimu juga manusia biasa. Dia adalah seorang yang perlu engkau tarik keluar. Ada ibu-ibu yang konseling sama saya, Bu, saya sudah tidak bisa mengampuni suami, terlalu menyakitkan. Saya bilang sama ibu itu, Bu, kalau engkau mau melihat dengan kacamata Tuhan, sebenarnya suamimu itu orang yang sangat kasihan. Semua orang yang hidup di dalam dosa, Bu, jauh di dalam lubuk hatinya dia pasti tidak damai. Dia pasti tertekan, Bu. Nah sekarang ini suami ibu itu ibarat orang yang ada di dalam jurang. Dia membutuhkan ada tangan yang menarik dia keluar. Dan siapa orangnya yang harus menarik dia? Ibu sebagai istri adalah orang yang terbaik. Saya tidak bisa mendoakan suamimu. Jangan ibu datang sama saya suruh saya berdoa buat suamimu. Ibu yang harus dengan belas kasihan menangis di kaki Tuhan. Dan di dalam alam roh engkau bayangkan dia orang yang ada di dalam jurang, dan engkau harus menarik dia kembali. Dengan apa? Dengan pengampunan, ya, dengan kasih. Dan ibu tahu cepat atau lambat, Bu, ketika engkau mempraktekkan firman Tuhan ini, ibu pasti akan melihat suami ibu dipulihkan. Dan saya sudah melihat banyak yang begitu, saudara. Ya, ada orang-orang yang terus sabar dan dia belajar mempraktekkan firman. Ya, lalu dia melihat suaminya dipulihkan. Kalau kita balas dengan kejahatan, kita balas dengan sesuatu yang kasar, suami kasar, kita balas kasar, tidak akan pernah bertemu. Makanya banyak rumah tangga yang hancur, makanya banyak pernikahan yang gagal. Kenapa? Kita sudah kehilangan kasih. Ingat ayat ini berkata, jika ada seseorang menaruh dendam, ingat saja. Saya pernah punya teman, saudara, dia suaminya berselingkuh. Bukan cuma berselingkuh, suaminya itu berselingkuh dengan perempuan. Perempuannya minta dibeliin rumah di samping istrinya. Ya coba itu ya. Lalu ya sampai akhirnya suaminya punya anak dengan perempuan itu. Ya, tapi istrinya ini, dia cerita sama saya, Bu, dulu pertama Bu, saya pahit hati, saya kecewa. Ya, saya pernah berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, hukum mereka, Tuhan, biarin mereka binasa. Lalu dia bilang, ketika saya berdoa begitu, saya benar-benar mendengar suara Tuhan, Bu, yang membuat saya akhirnya bertobat. Suara Tuhan itu berkata, siapakah aku mengasihi suamimu dan selingkuhannya itu, aku mati juga bagi mereka. Kamu harus berdoa supaya mereka bertobat, bukan supaya mereka binasa. Tuhan bilang, sampai hari ini aku menanti mereka kembali kepadaku. Dan akhirnya dia menangis di kaki Tuhan. Saudara, dia bilang, Tuhan, ampuni aku, Tuhan, jangan kamu menaruh dendam, doakan. Akhirnya suaminya putus juga sama perempuan itu. Ya, saya juga kemarin menerima kesaksian seorang bapak di mesbah doa. Ya, dia berselingkuh, saudara, bahkan kawin siri dengan perempuan selingkuhannya, punya anak. Tapi istrinya berdoa bagi dia, dan akhirnya Tuhan menghajar suaminya ini, dia kena sakit, hampir mati. Akhirnya dia bertobat, dan sekarang dia bilang, saya bertobat, Bu, saya tinggalkan perempuan ini. Saya bilang, apa yang kita lakukan ini adalah sebuah kesalahan. Saya harus kembali kepada istri pertama saya. Tapi sampai hari ini saya tetap membiayai anak itu. Dia bilang, dan puji Tuhan, suatu ibu, sekarang selingkuhan saya juga sudah dapat jodoh, dan dia juga hidup di dalam pertobatan. Dia bahkan dia juga nonton mesbah doanya ibu. Puji Tuhan, saudara, ya. Tidak ada perkara yang mustahil ketika kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tapi kalau saudara berusaha mengalahkan kejahatan dengan kejahatan, ya apalagi dendam, saudara dengar baik-baik ya, orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang menyimpan kepahitan kepada orang lain. Orang yang menyimpan kepahitan kepada orang lain itu sama dengan orang yang minum racun, tapi dia berharap orang lain yang mati. Di mana-mana kita yang minum racun, pasti kita yang mati. Ya, tapi orang kepahitan itu, saudara, orang kepahitan itu sama dengan orang jatuh cinta loh. Setiap hari dia ingat terus, ya. Orang kalau jatuh cinta kan tiap hari berbunga-bunga, ingat jatuh cintanya itu sama orang itu. Tapi orang yang kepahitan juga tiap hari, ya, ingat sama orang itu. Dia liatin Instagramnya, dia liatin Facebooknya.
Ntar kalau orang yang lagi dia pahitin itu happy-happy, dia sakit hati. Tapi kalau orang yang dia pahitin itu lagi sial nasibnya, dia seneng. Ngapain kita membiarkan setan menguasai perasaan kita? Lepaskan pengampunan. Ingat, ketika engkau merasa sakit hati atau dendam, Tuhan bilang, ingat bahwa Tuhan Yesus juga sudah mengampuni kita. Kita tidak punya hak untuk menahan kasih itu bagi orang lain. Dan ayat yang ke-14 bisa dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Makanya saya selalu bilang, jangan pernah membangun pernikahan di atas dasar cinta, karena cinta itu pret, ya. Cinta itu pret, ya. Cinta itu cenderung menuntut, cinta itu cenderung meminta. Kalau sesuatu yang dituntut sudah tidak ada, ya sudah, habislah cinta. Bahkan ada pepatah bilang, abang punya duit, abang sayang, saya cinta. Tetapi ketika abang gak punya duit, maaf, tidak ada cinta lagi. Mari kita membangun dan melandasi pernikahan kita di atas dasar kasih. Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu tidak pernah melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak mencari kepentingan diri sendiri, istri-istri. Ya, kasih itu rela berkorban. Ya, dalam kisah yang paling sederhana aja, saya walaupun ngantuk, ya kalau suami itu tengah malam dia lagi ngedit, aku pengen ada cemilan apa ya, ngantuk pun saya turun ke bawah cari apa di kulkas, saudara. Ya, walaupun saya ngantuk, kenapa? Karena dirinya itu ya diri saya. Amin. Kalau sudah kayak begini, suami mana yang mau selingkuh? Halo ibu-ibu, kebangetan kan? Kalau istri sudah melayani suami sampai seperti itu. Saya pernah bertanya kepada suami saya, Alkitab berkata, istri hormatilah suamimu. Sekarang coba kamu kasih tahu saya, bagaimana saya caranya menghormati kamu. Jangan pakai konsep kita, karena belum tentu konsep kita itu benar bagi suami kita. Lalu dia berkata kepada saya, ya kamu bikinin saya sarapan, kamu bikinin saya kopi, apa yang saya minta kamu kasih itu salah satu tanda bahwa kamu sudah menghormati saya. Saya melakukan itu. Dari sejak pertama menikah, saya melayani suami. Ya, saya ini gini-gini saudara di rumah itu ya, bener-bener apa ya ibu rumah tangga asli. Jadi jangan bilang saya transgender. Ada jemaat itu ya, ibu saya suka ikuti khotbah ibu, tapi saya sekarang gak boleh lagi ikuti khotbah ibu karena istri saya bilang jangan dengerin itu Debbie Basir transgender loh. Haleluya. Iya, gara-gara suami saya bikin video ketika saya wawancara ya yang Jonathan Tan itu, ya jadi judulnya itu suami saya bikin gini, kesaksian Debbie Basir, di bawahnya transgender. Jadi orang itu cuma lihat itu saudara ya, padahal saya ini perempuan asli kembali ke kodrat sebagai ibu rumah tangga. Kalau lagi di mimbar saya sebagai pengkhotbah hamba Tuhan, tapi di rumah saya kembali ke dapur, mengurusi rumah tangga, menghormati suami, apapun yang dia bilang kita turutin. Ya kalau sudah begitu tidak mungkin ada suami yang mau berselingkuh lagi, ibu-ibu. Ya karena saya sebagai wanita, ya saya menyampaikan. Nanti ada yang dengar khotbah saya nih ibu-ibu, nanti dia WA, Bu saya dengerin khotbah ibu tuh kemarin yang di FIFA. Terus ibu bilang kita harus melayani suami. Iya Bu, kalau suami baik, suami saya kan jahat, enak aja dilayani. Bu, yang namanya melakukan firman, nggak ada aturan dia jahat. Apakah Alkitab bilang, hai istri-istri, layanilah suamimu yang baik-baik saja. Kalau suamimu jahat, kasih dia sianida biar dia mati. Emang ada ayatnya begitu di Alkitab? Nggak ada. Saya bilang tuh nggak peduli mau suami, apalagi suami jahat. Coba ibu baikin, pasti dia jadi baik. Amin saudara, hanya belas kasihan dan pengampunan yang kasihlah yang akan menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan setiap hubungan. Dengan anak juga begitu. Kita sekarang nggak bisa nasihatin anak dengan cara keras. Ya saya pernah marah anak saya, dia pulang malam saudara. Ya saya pernah marah sama dia. Ya lalu akhirnya dia nangis lah. Besok pagi saya bangun saudara, saya cari anak saya peluk dia.
Saya peluk dia, saya bilang, "Dek, kamu itu cantik, kamu itu anak Tuhan. Kenapa Mami melakukan itu? Mami marah sama kamu karena Mami pengen kamu tidak kenapa-kenapa." Dia bilang, "Iya Mam, aku tuh tidak pernah macem-macem, aku tuh cuma kumpul sama teman-teman gini-gini." Iya Mami percaya. Kita nggak bisa saudara. Sekarang bagaimana cara engkau bisa mengendalikan anakmu? Sering-seringlah peluk mereka. Banyak habiskan waktu dengan mereka. Ya, peluk mereka sambil engkau nasihati. Saya berusaha membangun hubungan dengan anak-anak begitu. Kita duduk di meja makan, kita ketawa-ketawa. Saya ngasih nasihat firman. Saya memberi contoh dengan kehidupan saya, masa lalu saya. Dan itu akan lebih masuk ketimbang saudara panggil, "Sini kamu, dengar nggak? Mama bilang, kepahitan anak makin berontak. Anak zaman sekarang beda sama anak zaman dulu. Itu zamannya kita dulu, bapak-bapak kita, saya dulu, papi saya cuma teriak, "Baby," saya di dunia manapun lari. Anak sekarang coba saudara teriak, sampai putus urat leher kita. Dia datang, dia bilang, "Biasa aja, keles." Ya, ngapain juga teriak sama anak sekarang? Pakai WA atau lain, "Ji, naik dibalas." "Iya, ada apa?" Anak sekarang itu nggak mau teriakan. Mereka itu sudah beda banget saudara. Makanya banyak orang tua yang stres sekarang, "Bu, anak saya," karena dia masih pakai cara didik dulu bapak-bapak kita. Anak sekarang saudara dapat artikel bagus, share lewat WA. Dia nggak ngomong tapi dia baca. Tanamkan nilai-nilai yang baik kepada mereka. Ya, dengan cara apa? Mengasihi mereka, banyaklah peluk. Kenapa saudara? Karena generasi sekarang itu banyak generasi yang luka batin. Makanya peran terpenting dalam keluarga adalah suami istri. Mari kita suami istri hidup rukun bersama di dalam kasih, ya saling merangkul, jangan kebanyakan berantem. Anak-anak itu stres loh kalau lihat orang tua berantem. Mari kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi lebih sungguh. Kita naikkan pujian ini saudara, mengasihi lebih sungguh. Kami mau Tuhan untuk belajar mengasihi lebih sungguh. Katakan bersama, mengasihi lebih sungguh. Firman Tuhan dan menyenangkan Engkau.
Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus berjuang untuk hidup dalam perkenan-Mu Tuhan. Kami percaya hanya karena kuasa Roh Kudus-Mu yang kami dimampukan. Kami semua juga orang-orang yang membutuhkan pengampunan Tuhan. Karena jika kami tidak melepaskan pengampunan, maka dosa kami pun tidak diampuni oleh Tuhan. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu terus menuntun kami dan ajar kami menjadi orang-orang yang mau terus setia melakukan firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau jadi pelaku firman-Mu Bapa. Biar umat-Mu menjadi orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Dan berkat Tuhan tidak terhalang atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin. Semua berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara. Pagi hari ini kita sudah diberkati firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih untuk hambanya Pastor Dedi Basyir. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari bersama kita akan siapkan setiap persembahan kita. Mari kembali kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami kembali dikuatkan, kami kembali diberkati melalui firman-Mu. Tuhan yang memberkati hambanya Pastor Dedi Basyir. Tuhan memberkati segala sesuatu yang beliau kerjakan, keluarga dan pelayanannya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati. Dan saatnya kami memberikan setiap persembahan kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima dalam hidup kami. Dan saatnya kami memberikan setiap persembahan kami dengan ucapan syukur kami, dengan sukacita, dan kami memberi yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama sambil kita memberikan setiap persembahan kita saksikan informasi dari multimedia. Pada jemaat Tuhan, sebelum kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan segala sesuatu.
pelayanannya dimanapun berada, nama Kristus dipermuliakan, diagungkan. Bahkan kerinduan kami melalui pelayanannya, banyak jiwa pada akhirnya yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, orang-orang terhilang. Jadi bukan hanya permisa yang saat ini mengikuti kasih Tuhan di tempat ini, ikuti setiap hari ada mesbah doa dari Pastor Baby Basir. Kita pasti diberkati dengan heran luar biasa jahat. Tuhan pakai hambanya untuk jadi berkat bagi kehidupan seorang saya. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kemurahan kasih anugerah berkat-Mu. Engkau telah mengingatkan, menyadarkan kami Bapa, kami harus dapat mengampuni sesama kami Bapa. Sebab Roma 12 ayat 14, ampunilah musuhmu, berkati musuhmu. Roma 12 ayat 19, sebab pembalasan bukan hak saudara saya, kembalikan kepada Kristus Yesus. Roma 12 ayat 21, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Untuk mewarnai hidup anak saya adalah sebagai kekasih-kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya Bapak dalam perjalanan masa pandemi COVID-19 ini, kami rindu Tuhan Engkau ada bersama kami. Kami dapat melewati masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian, apapun juga. Pada akhirnya kami keluar lebih daripada pemenang. Karena Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik adanya. Pakai kami dengan heran luar biasa saja, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Bahkan melalui hidup kami dapat membawa keluarga besar kami, komunitas di mana Tuhan titipkan kami berada, untuk memuliakan, meninggikan, mengagungkan Kau, bahkan menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Karena Engkau memakai kami dengan heran luar biasa saja. Begitu pun para pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, Tuhan yang sama juga memakai dengan heran luar biasa ajaib. Jadikan hidup anak saya menjadi kitab suratan yang terbuka, dapat dibaca dan dilihat semua orang. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kekasih Tuhan dari saat ini sampai Kristus Yesus datang berjumpa kekasih Tuhan di awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan katakan bersama amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa besok adalah ibadah live streaming. Anda dapat berjumpa dengan kami. 1, 2, 3, come on!